Sebagaimana dijelaskan bahwa Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Nabi Lut bernama Haran, dia adalah saudara kandung Nabi Ibrahim, mereka adalah 3 bersaudara. Selain mereka berdua, ada lagi satu orang saudara mereka bernama Nahor. Kisah Nabi Lut dalam Al-Quran diabadikan di dalam beberapa surat yang berbeda. Atas izin dan perintah dari Nabi Ibrahim, Nabi Lut meninggalkan negeri Nabi Ibrahim menuju sebuah negeri bernama Sadam. Penduduk negeri ini terkenal dengan perbuatan buruk dan kotor. Mereka suka merampok, berkhianat kepada sesama teman, melakukan berbagai bentuk kemungkaran dengan ucapan dan perbuatan di tempat-tempat perkumpulan mereka. Selain itu, mereka juga adalah kaum yang ingkar dan kufur kepada Allah Ta'ala. Kaum Nabi Lut terkenal dengan perbuatan kotor yang belum pernah dilakukan umat manusia sebelumnya, yaitu homoseks. Orang laki berzina dengan sesama laki-laki. Ketika Nabi Lut datang ke kampung tersebut, dia langsung menyerukan masyarakat di negeri itu untuk hanya menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya, dan agar mereka meninggalkan kemungkaran termasuk zina, homo. Dan, kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun, di dunia ini, sebelummu, surat Al-A'raf ayat 80. Namun tidak ada seorang pun yang menerima dakwah Nabi Lut. Mereka justru terus melakukan kesesatannya dan tidak takut dengan penyimpangan dan kesesatan yang mereka lakukan. Bahkan mereka mengancam akan mengusir Nabi Lut dan keluarganya dari kampung mereka. Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan, usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih. Surat An-Naml ayat 56. Bahkan lebih dari itu, mereka menantang Nabi Lut untuk mendatangkan azab Allah apabila dia adalah orang yang benar. Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Surat Al-Ankabut ayat 29. Maka ketika itu Nabi Lut memohon kepada Allah agar dirinya dimenangkan atas orang-orang zalim tersebut. Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku, dengan menimpakan azab, atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Surat Al-Ankabut ayat 30. Allah Ta'ala mengutus 3 malaikat untuk menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Di tengah perjalanan mereka singgah di rumah Nabi Ibrahim. Lihat kisah mereka dengan Nabi Ibrahim sebelumnya. Lalu setelah itu mereka menuju negeri Sadam, negerinya kaum Nabi Lut. Mereka datang dengan penampilan pemuda yang berwajah rupawan, sebagai ujian bagi kaum Nabi Lut dan hujah bagi mereka. Kemudian mereka menuju rumah Nabi Lut layaknya para tamu. Nabi Lut yang pada awalnya mengira bahwa mereka adalah manusia biasa, merasa resah dengan kedatangan mereka, karena dia sudah menduga apa yang akan dilakukan kaumnya jika mengetahui keberadaan mereka. Apalagi mereka berwajah rupawan. Sebelumnya kaumnya sudah berpesan kepada Nabi Lut agar tidak menerima apabila ada tamu kaum laki-laki, tetapi merekalah yang menerimanya. Dan tatkala datang utusan-utusan kami, para malaikat, itu kepada Lut, dia merasa susah karena kedatangan mereka, dan merasa tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka berkata, janganlah kamu takut dan jangan pula susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan, surat Al-Ankabut ayat 33. Akhirnya dengan berat hati Nabi Lut menerima mereka sebagai tamunya dan pada mulanya tidak ada yang mengetahui keberadaan mereka kecuali keluarganya saja. Namun rupanya istri Nabi Lut lebih berpihak kepada kaumnya. Dia memberitahu mereka tentang keberadaan tamu-tamu tersebut seraya menjelaskan bahwa wajah mereka sangat rupawan. Lalu kaumnya segera mendatangi Nabi Lut untuk menuntutnya agar menyerahkan tamu-tamu itu kepada mereka. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Surat Hud ayat 78. Nabi Lut mengingatkan mereka bahwa wanita-wanita mereka lebih suci untuk mereka daripada sesama laki-laki. Dia juga mengingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah, sekaligus meminta mereka agar tidak mengganggu tamunya. Lut berkata, hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan nama-Ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal? Surat Hud ayat 78. Dengan ketus kaum Nabi Lut menjawab bahwa mereka tidak butuh wanita. Mereka mengatakan bahwa Nabi Lut sendiri tahu apa yang mereka butuhkan. Para ahli tafsir menceritakan bahwa ketika itu Nabi Lut menahan mereka untuk masuk ke rumahnya dengan menutup pintu rumah, sementara mereka berupaya membukanya dan masuk ke dalamnya. Di balik pintu itu Nabi Lut mengingatkan dan melarang mereka dengan segala harap. Namun ketika didapati bahwa kaumnya keras kepala, Nabi Lut pun berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Surat Hud ayat 80. Maksudnya adalah bahwa seandainya dia memiliki kekuatan dan pendukung untuk mengalahkan mereka, niscaya dia akan menimpakan azab kepada mereka. Maka ketika itu para malaikat tersebut memberitahu Nabi Lut tentang jati diri mereka. Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Surat Hud ayat 81. Diriwayatkan bahwa malaikat Jibril kemudian keluar menemui mereka, lalu salah satu sayapnya dia pukulkan ke wajah mereka hingga mata mereka buta. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mata mereka hilang sama sekali tak berbekas. Sehingga mereka meraba-raba ke sana kemari, namun mereka tetap membangkang dan mengancam para malaikat tersebut keesokan harinya. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya, agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Surat Al-Qamar ayat 37.
Kemudian pada malam itu pula para malaikat tersebut memerintahkan Nabi Lut dan keluarganya, kecuali istrinya, untuk keluar dari negeri tersebut di akhir malam, dengan pesan agar mereka jangan menoleh apabila mendengar suara, karena Allah akan menurunkan azab kepada mereka di waktu paginya. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh, bukankah subuh itu sudah dekat? Surat Hud ayat 81.